Hari ini saya akan membagikan firman dengan judul Ribka menyetujui. Dahulu ada sebuah lelukon yang sering dikutip para pendeta dalam khotbah mereka. Ini adalah humor tradisi Kristen yang hanya bisa dipahami oleh orang Kristen. Suatu hari, seorang pria kota terpesona melihat sebuah kebun yang dirawat dengan sangat indah. Lalu ia berkata kepada petani, "Wah, bersama dengan Tuhan Anda telah menciptakan kebun yang begitu indah ini." Kemudian petani itu tersenyum dan menjawab, "Benar, berkat Tuhan. Tapi Pak, seandainya Anda melihat bagaimana keadaan ladang ini ketika Tuhan sendirian di sini." Sepertinya tidak ada yang memahami dengan baik, maksudnya adalah ketika Tuhan sendirian, yaitu sebelum ia merawat kebun itu, semuanya berantakan. Meskipun Tuhan memberikan hujan dan sinar matahari, sebelum ia sebagai petani datang, kebun ini berantakan. Jika ia tidak menabur benih, menyiangi rumput, dan merawat kebun ini, maka kebun ini tidak akan bisa berada di sini dengan penampilan yang indah seperti ini. Meskipun ini lelukon, hal ini membuat orang beriman berpikir. Setiap orang membicarakan tentang kasih karunia Tuhan dan mengaku ini adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi dalam hati mereka kadang berpikir, apakah kasih karunia Tuhan saja sudah cukup? Jika saya tidak ada, jika saya tidak berdedikasi, apakah pekerjaan itu akan berhasil? Mereka sering memiliki pemikiran sombong seperti ini. Jika kita memperluas masalah ini dan mendekatinya secara teologis, hal ini dapat mengarah pada pertanyaan seperti ini. Dalam keselamatan kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita, seberapa besar bagian Tuhan dan seberapa besar bagian saya sebagai manusia? Apakah semua hanya pekerjaan Tuhan, atau apakah ada kontribusi dari manusia? Nas hari ini dapat dibaca di perspektif seperti itu. Kejadian pasal 24 secara keseluruhan adalah kisah Ishak menikah. Ini adalah salah satu kisah cinta paling terkenal yang tercatat dalam Alkitab. Jika kisah pernikahan Yakub adalah kisah yang kompetitif dan penuh perjuangan, maka kisah pernikahan Ishak adalah kisah yang berjalan lancar tanpa konflik atau ketegangan besar. Kelancaran ini sudah dicatat dalam Nas pasal 24. Mari kita baca bersama ayat 12. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapaiku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham." Ketika saya masih muda, para kakak perempuan di gereja sering menyanyikan pujian seperti ini. Yang disebut, "Berikanlah saudara itu kepadaku." Para kakak yang menunggu lama untuk menikah dengan saudara yang beriman menyanyikan pujian ini dengan sangat merdu dan sungguh-sungguh. Tetapi para kakak itu tidak langsung menyanyikan pujian yang merdu ini sejak awal. Ketika masih muda, mereka biasa mengangkat doa hamba Abraham dengan elegan dengan firman yang baru saja kita baca. "Ya Tuhan, berikanlah kiranya agar aku bertemu jodoh dengan lancar dan berikanlah kasih karunia." Kemudian di belakangnya mereka menambahkan syarat-syarat seperti tinggi harus sekian, wajah harus seperti Jang Donggun, dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka sadar dan berdoa sambil menangis. "Berikanlah saudara itu kepadaku." Apakah saudara itu? "Berikanlah saudara yang engkau janjikan pada hari itu kepadaku." Bagaimanapun, pertemuan Ishak dan Ribka ini adalah gambaran yang diharapkan sebagian besar orang Kristen. Seandainya saya juga menikah seperti ini, seandainya saya juga bertemu pasangan seperti ini. Karena mereka bertemu pasangan dengan lancar dan menikah dengan damai. Tetapi apakah dalam kisah pernikahan Ishak dan Ribka ini semuanya hanya lancar dan tenang? Apakah Ishak dan Ribka dapat membentuk keluarga baru dengan tenang tanpa konflik atau ketegangan? Tidak. Dalam kisah ini juga terkandung ketegangan dan kekhawatiran yang cukup besar. Membaca nas ini memberikan perasaan seperti angsa di danau. Secara lahiriah, angsa yang mengapung di atas danau terlihat sangat anggun dan tenang. Tetapi di bawah air, kita dapat melihat mereka terus mengayuh tanpa henti. Pernikahan Ishak juga seperti angsa di danau ini. Secara lahiriah, tidak bisa lebih lancar dan tenang dari ini. Tetapi jika kita melihat ke dalam, kita dapat merasakan ketegangan dan konflik berbagai orang. Suasana yang tegang. Pertama, konflik internal Abraham. Mari kita baca bersama. Kejadian 24:4. 3. Supaya aku menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan, Allah langit dan Allah bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil bagi anakku seorang istri dari antara anak-anak perempuan, orang Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau akan pergi ke negeriku, dan kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Abraham memutuskan. Dia memanggil hambanya dan memerintahkan, "Jangan pilih istri untuk Ishak dari antara anak-anak perempuan Kanaan di daerah ini.
Dia menyuruh pergi ke kampung halaman Abraham, ke sanak saudaranya, untuk membawa istri Ishak. Keputusan ini adalah keputusan yang menyadari ketidaknyamanan yang sangat besar. Ini adalah keputusan untuk tidak menikah dengan anak perempuan orang-orang di sekitar dengan mudah. Ini adalah keputusan untuk menikah dengan anak perempuan orang yang terpisah dengan budaya dan tradisi yang sama, meskipun tidak nyaman dan agak rumit. Ada alasan mengapa Abraham membuat pilihan seperti ini. Itu karena pengalaman yang dialaminya sebelum Ishak lahir. Abraham memiliki pengalaman mendapat anak dari hamba perempuan Hagar, menggantikan Sarah yang tidak dapat melahirkan anak. Setengah sukarela, setengah terpaksa. Abraham mendapat putra Ismail dari hamba perempuan. Apakah Tuhan berkenan dengan hal ini? Tuhan sangat tidak menyukai hal ini. Tuhan tidak berfirman, semua anak laki-laki sama saja. Tuhan dengan jelas berfirman bahwa haruslah anak yang lahir melalui Sarah. Jadi anak laki-laki memang penting. Tetapi Abraham juga mengalami bahwa Tuhan memandang sangat penting dari siapa anak itu lahir, istri atau ibu anak itu. Abraham pernah mengalami keketatan Tuhan ini sebelumnya. Jadi kali ini dia menerapkan keketatan itu pada istri putranya Ishak. Sebenarnya mencari istri Ishak dari suku Kanaan di sekitar akan sangat mudah. Karena jarak dan Abraham tampaknya hampir menetap di wilayah Kanaan itu. Maka dia harus menjalin hubungan baik dengan negara-negara atau suku-suku di sekitar. Sejak dahulu jika ada cara yang lebih baik untuk menjalin hubungan baik, tidak ada cara yang lebih baik daripada pernikahan. Menikah dengan orang-orang suku itu atau orang-orang negara itu, tidak ada cara yang lebih baik untuk menjalin hubungan daripada itu. Ada dua cara untuk menjadi keluarga. Satu adalah kelahiran dan yang lain adalah pernikahan. Kelahiran tidak dapat dipilih, tetapi pernikahan dapat dipilih. Jika menikah dengan suku-suku Kanaan di sekitar, jika menjadi keluarga bukan orang asing, ada banyak hal yang dapat diperoleh dan dinikmati. Mungkin Abraham dapat hidup lebih aman dan damai. Tetapi Abraham tidak memilih jalan itu. Berdasarkan pengalamannya di masa lalu bahwa istri dan ibu anak juga penting, Abraham memilih ketidaknyamanan hidup terpisah dari Kanaan, hidup berbeda dari Kanaan, daripada stabilitas hidup bercampur dengan Kanaan. Dia secara sukarela berjalan di jalan yang sempit dan sepi, bukan jalan yang luas dan nyaman. Saudara-saudari, konflik ini adalah hal yang sering kita alami dalam hidup kita. Selalu ada godaan dan konflik di sekitar kita. Apakah tidak apa-apa hidup dengan cara yang agak nyaman dan ringan daripada memilih hidup yang terpisah yang rumit dan merepotkan? Saudara-saudari yang terkasih, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda memutuskan jalan yang sempit dan sepi seperti Abraham, bukan jalan yang luas dan nyaman. Kedua, konflik internal hamba. Abraham memanggil hamba yang paling dipercayainya dan memerintahkan untuk membawa istri untuk Ishak. Dalam seluruh pasal 24, nama hamba ini tidak pernah dicatat. Tetapi berdasarkan isi nas sebelumnya, kita menduga bahwa hamba itu adalah Eliezer orang Damsik, yang bahkan disebutkan sebagai ahli waris. Bagaimanapun, hamba itu menerima tugas dari tuannya. Tugas ini adalah perjalanan sulit yang harus menempuh ratusan kilometer bolak-balik. Untuk disebut tugas, skala dan pentingnya cukup besar. Pekerjaan ini tidak hanya sulit dan berat, tetapi juga mungkin datang sebagai godaan besar bagi hamba ini. Mari kita baca bersama ayat 10, Kejadian 2:40. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta tuannya, dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Perjalanan ratusan kilometer bolak-balik, tugas sulit yang tidak tahu apakah bisa diselesaikan, dan bagi hamba itu ditambah situasi godaan seperti ini. Ayat 10 menjelaskan apa yang dibawa hamba itu ketika berangkat seperti ini. 10 ekor unta tuannya, dan semua barang baik tuannya. Abraham membiarkan hamba membawa hadiah yang sulit dikonversi ke uang. Ini mungkin untuk digunakan sebagai mahar pernikahan. Masalahnya adalah, hadiah dan harta ini ada di tangan hamba dan harus menempuh jalan yang luas ratusan kilometer itu. Di sini mungkin banyak godaan yang muncul bagi hamba itu. Hamba adalah orang yang tidak memiliki kepemilikan. Tetapi sekarang pekerjaan itu, saatnya kepemilikan menjadi mungkin. Jika dia menutup mata sekali dan sedikit mengubah hatinya, jika dia pergi ke arah lain, bukan arah yang diinginkan tuannya, ke tempat yang lebih jauh, dan jika dia tidak kembali, so you will never end, mungkin ini adalah kesempatan yang tidak akan datang lagi seumur hidup.
Kesempatan itu dalam satu kata adalah kesempatan bagi hamba untuk menjadi tuan. Dalam kesempatan ini, bagaimana hamba itu bertindak? Dia bertindak seperti ini. Mari kita baca bersama firman ayat 34-36. Berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan telah memberkati tuanku dengan limpah, sehingga ia menjadi kaya. Ia telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, unta dan keledai. Sarah, istri tuanku, telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi tuo pada masa tuanya, dan kepadanya lah tuanku memberikan segala kepunyaannya." Hamba itu memperkenalkan dirinya dengan tepat dalam situasi godaan itu. Saya adalah hamba Abraham. Jadi dia menjelaskan bahwa dirinya adalah milik Abraham, dan semua milik Tuan Abraham adalah pemberian Tuhan. Hamba itu mengatasi godaan untuk menjadi tuan, godaan untuk memiliki. Saudara-saudari, godaan yang dialami hamba ini, godaan untuk menjadi tuan, juga bukan hal yang asing bagi kita. Saya adalah hamba Tuhan. Semua kepemilikan ini, semua yang saya miliki adalah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar mengaku demikian. Terakhir, konflik internal Ribka. Pilihannya adalah keputusan paling penting dalam seluruh cerita, dan merupakan klimaks dari seluruh cerita. Mendengar kata hamba, bahwa dia akan membawa Ribka kepada Ishak, kakak laki-laki Ribka, Laban, dan ayahnya, Betuel, awalnya menyetujui tanpa berpikir banyak. Tetapi setelah satu malam berlalu, kedua pria itu ragu-ragu dengan keputusan mereka. Dan mereka menunda jawaban dengan mengatakan bahwa Ribka akan menjawab sendiri. Mari kita baca bersama ayat 57-58 dari Nas hari ini. 57 kata mereka, "Marilah kita panggil anak gadis itu dan tanyakan pendapatnya." 58, mereka memanggil Ribka dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau pergi dengan orang ini?" Jawabnya, "Mau." Ribka menjawab, "Saya akan pergi." Meskipun dia menjawab dengan rela seperti ini, sebenarnya dalam dirinya juga tidak mungkin tanpa konflik. Karena ini berarti harus berpisah selamanya dengan orang tua dan saudara. Bahkan hari ini, pergi menikah atau pindah ke tempat asing yang berjarak ratusan kilometer bukanlah hal yang mudah diputuskan. Tetapi Ribka mengikuti hamba Abraham. Tidak diketahui dengan hati seperti apa dia membuat keputusan ini. Hanya ada ayat Alkitab yang dapat mengintip pemikiran yang dia miliki tentang pernikahan. Itu adalah firman Kejadian 26-5 di bagian belakang. Mari kita baca bersama sambil melihat subtitle. 34. Ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak perempuan orang Het, yakni anak Beri, dan Basmat, anak perempuan orang Het, yakni anak Elon, menjadi istrinya. 35. Kedua perempuan ini menjadi penyebab sakit hati bagi Ishak dan Ribka. Sekarang Ishak dan Ribka sedang bersedih karena pernikahan putra mereka. Karena istri-istri yang diambil Esau, yaitu karena pernikahan yang salah, Ishak dan Ribka bersedih. Esau menikah dengan orang Het, yaitu perempuan Kanaan. Tindakan Esau ini adalah keputusan yang berlawanan dengan keputusan Abraham mengirim hamba untuk istri Ishak, keputusan Ribka untuk meninggalkan orang tua dan saudara, dan berangkat ke jalan yang jauh, dan berasal dari nilai yang berlawanan. Abraham dan Ribka membuat keputusan yang sulit tetapi benar dan baik untuk membangun keluarga beriman. Keluarga yang terpisah daripada yang mudah dan nyaman. Ini juga adalah hati Ribka. Dalam hati Ribka yang mengikuti jalan jauh itu untuk menikah dengan pria yang tidak dikenalnya, sudah terkandung hati Abraham yang terpisah, yang ingin menjodohkan istri Ishak dengan terpisah. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah dalam nas hari ini terkandung keputusan berbagai orang dan keputusan iman berbagai orang. Untuk mencapai satu hal, mereka tidak memutuskan dengan mudah, tetapi memutuskan dengan hati-hati. Dan untuk mewujudkan keputusan itu, mereka tidak menghemat usaha, kerja keras, dan pengorbanan. Dan mereka menciptakan hasil terbaik. Abraham, hamba Abraham, dan Ribka demikianlah dalam ketegangan dan konflik, kekhawatiran dan godaan untuk melanjutkan proses iman, silsilah keselamatan. Mereka dengan teguh mempertahankan posisi iman dan tempat mereka. Tetapi saudara-saudari, apakah pekerjaan ini benar-benar tercapai karena usaha manusia? Apakah ini hanya terwujud karena pengorbanan dan dedikasi ketiga orang ini, iman yang mengalahkan godaan? Sebenarnya tidak. Seperti yang dikatakan petani dalam cerita lucu di awal, kebun bekerja sendiri serius. Jika banjir menyapu sekali, bagaimana nasib kebun itu? Jika tidak turun hujan, bisakah tanaman di kebun itu tumbuh? Usaha petani
Meskipun dia tidak tidur dan tidak makan sambil bekerja, kebun tidak akan bisa dirawat dengan indah jika ada satu kali banjir seperti ini, satu kali kekeringan panjang seperti ini. Pekerjaan dalam nas hari ini juga sama. Tuhan berkenan dengan keputusan orang-orang. Ketika hati orang-orang menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan membuat semua pekerjaan berjalan lancar. Tuhan yang membuat semuanya lancar adalah tema dari nas hari ini. Hamba Abraham dapat pergi ke tujuan tanpa tersesat di jalan yang tidak pernah dilaluinya. Segera setelah tiba di kota itu, perempuan pertama yang ditemui bukan orang lain, tetapi Ribka. Ribka dapat bertindak persis seperti yang didoakan hamba. Ribka itu dapat menjadi anak Betuel, keponakan Nahor, saudara Abraham. Hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi secara kebetulan. Dan ini juga bukan hal yang dapat dicapai dengan usaha manusia. Ini mungkin karena Tuhan menyiapkan segalanya dan melaksanakannya sesuai rencana. Manusia memutuskan dan bertindak sesuai keputusan itu. Tetapi semua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan membuat orang-orang berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini. Artinya Dia membuat mereka menikmati kegembiraan bersama-sama mewujudkan karya Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hidup yang lancar seperti ini. Hidup yang semua pekerjaannya dipimpin Tuhan dengan lancar. Tetapi ada hal yang harus kita ingat. Apa itu hidup yang lancar? Bertemu pasangan dengan lancar dan menikah dengan lancar. Mendapat yang diinginkan dengan lancar dan berjalan di jalan hidup dengan lancar. Sebenarnya itu saja, bukan hidup lancar yang Tuhan inginkan. Hidup lancar yang benar-benar dikatakan nas hari ini adalah seperti ini. Hidup yang berusaha, tidak hidup mengikuti arus, menanggung kerugian dan ketidakuntungan yang dilihat. Karena itu, ketika membuat keputusan untuk melawan arus yang mengalir, mengalami bahwa Tuhan melakukan pekerjaan ini, hidup yang mengalami Tuhan. Hidup itulah yang benar-benar lancar. Yang lebih penting adalah ketika saya berusaha hidup berpihak pada Tuhan, Tuhan mengetahui hati itu dan mengalami serta menyadari bimbingan Tuhan yang teliti, sehingga akhirnya mengaku tidak ada satu pun yang saya lakukan. Semua pekerjaan ini adalah yang Tuhan lakukan. Hidup lancar, yang sesungguhnya adalah hidup yang mengaku sambil hidup seperti ini. Jika tidak memutuskan, tidak dapat menyadari. Jika hidup mengikuti arus begitu saja, tidak dapat mengalami. Jika tidak memutuskan dengan tegas untuk tidak hidup mengikuti arus begitu saja, Tuhan itu. Tuhan yang membuat hidup kita lancar dan membuat hidup kita makmur. Tuhan yang campur tangan dan intervensi serta memimpin dengan menakjubkan, sama sekali tidak dapat disadari. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus hidup, bukan hanya jalan hidup yang lancar, tetapi hidup yang Tuhan buat lancar. Bukan hanya hidup yang makmur, tetapi hidup yang Tuhan buat makmur. Dan kita harus hidup mengaku Tuhan itu melalui seluruh hidup, seluruh waktu, seluruh gairah. Pengakuan itu harus ada dalam hidup kita. Hanya itulah yang sesungguhnya. Dengan keputusan iman, Tuhan membuat lancar. Tuhan membuat makmur. Hidup yang pengakuan seperti ini selalu mengalir keluar secara natural. Hidup yang bekerja sama dengan Tuhan, hidup yang berpartisipasi dan mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan yang Tuhan panggil. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar kita semua jemaat menjadi seperti itu. Mari kita berdoa sambil merenungkan firman yang diberikan kepada kita. Tuhan, buatlah kami hidup memutuskan seperti Abraham, hambanya, dan Ribka. Buatlah kami mengalami pekerjaan Tuhan melalui keputusan itu. Hidup yang lancar dengan pekerjaan Tuhan, hidup yang makmur dengan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan itu, Tuhan yang membuat hidup saya lancar dan membuat hidup saya makmur. Buatlah hidup kami menjadi hidup yang mengaku Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama sambil keluar. Mari berdoa. Tuhan kasih, buatlah hidup kami lancar, buatlah hidup kami makmur. Tetapi Tuhan, daripada lancar tanpa Tuhan dan makmur tanpa Tuhan, buatlah kami memutuskan jalan yang sepi bersama Tuhan, dan jalan yang sulit bersama Tuhan. Dan melalui keputusan itu, buatlah kami menjadi hidup yang mengalami kemakmuran Tuhan yang sesungguhnya. Kelancaran Tuhan yang sesungguhnya. Buatlah kami semua mengaku, semua ini Tuhan yang lakukan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.